Halo Sobat GTK, perkenalkan nama saya Erna Gunawati dari SMP Negeri 6 Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya berbagi praktik baik tentang penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Yang sudah saya lakukan adalah pembelajaran diferensiasi pada mata pelajaran matematika di kelas 9C. Materinya adalah bilangan berpangkat dan bentuk angka. Sahabat GTK, selama proses pembelajaran tentu kita sering dihadapkan pada beberapa permasalahan, seperti bagaimana menciptakan suasana belajar yang aktif, asik, menarik, dan menyenangkan. Juga bagaimana menghadapi murid dengan keunikan dan karakteristik yang berbeda-beda. Ada murid yang mudah paham terhadap suatu materi, namun ada pula murid yang perlu waktu lebih dalam memahami suatu materi. Pembelajaran diferensiasi adalah suatu solusi atas keberagaman siswa. Pembelajaran diferensiasi dapat mengakomodir, melayani, dan mengakui keberagaman siswa dalam belajar sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Pada awal pembelajaran, guru memberikan motivasi dengan memberikan pertanyaan terkait hal positif yang sudah dilakukan siswa dan memberikan video inspiratif yaitu film pendek. Ini aktivitas positif apa yang sudah kalian lakukan? Oke, sekarang piket kelas. Oke, yang dilakukan apa sekarang tadi? Ngepel sama nyapu, luar biasa ya. Jadi tanggung jawabnya ada. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik kognitif tentang kesiapan belajar siswa dan asesmen diagnostik non-kognitif terkait minat dan gaya belajar, siswa dipetakan menjadi 3 kelompok. Kelompok A adalah kelompok murid yang sudah memahami materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, sehingga bisa diberikan materi baru dan menantang dengan mengakses video pembelajaran yang ada di YouTube melalui media handphone dan headphone. Ini dilakukan untuk memfasilitasi gaya belajar mereka yang audiovisual dan menginginkan belajar secara mandiri. Kelompok B adalah kelompok murid yang cukup memahami materi bilangan berpangkat dan bentuk akar, namun belum mahir dalam menyelesaikan soal terkait sifat dan operasi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif terkait gaya belajar dan minat, kelompok B lebih menyukai diskusi kelompok dan menggunakan buku sebagai sumber belajarnya. Pangkat atau eksponennya. Ini kalau A-nya itu. Jadi kalian Sedangkan kelompok C adalah kelompok murid yang belum memahami materi bilangan berpangkat dan bentuk akar. Berdasarkan asesmen diagnostik non-kognitif tentang gaya belajar dan minat yang dilakukan melalui wawancara, mereka meminta penjelasan langsung oleh guru dan boleh melakukan diskusi dengan rekan lain yang masih dalam satu kelompoknya. Setelah memberikan penjelasan kepada kelompok C, guru juga melakukan bantuan atau scaffolding kepada siswa yang masih belum lancar dalam mengerjakan latihan. Dan guru juga melakukan bimbingan terhadap kelompok lain jika ada kendala dalam proses pembelajarannya. bisa di hasilnya kalau mintanya di sini hasil berarti sampai akhir. Berapa berapa? Dikarenakan keterbatasan waktu, produk yang dihasilkan siswa dilanjut untuk dikerjakan di rumah, dan berikut hasil daripada diferensiasi produk yang didapat.
Sebelum memulai asesmen akhir, guru memberikan permainan di kelas. Ini dimaksudkan untuk membawa keceriaan dan kebahagiaan pada Jika saya siswa. menjadi orang sukses, maka saya menjadi mekanik. Asesmen akhir dilaksanakan menggunakan aplikasi Quizzes. Dan hasil daripada asesmen itu digunakan guru untuk mengetahui ketercapaian tujuan pembelajaran. Dan hasil daripada asesmen akhir ini digunakan sebagai asesmen awal pada pembelajaran berikutnya berdasarkan kesiapan belajar. Kegiatan terakhir dari pembelajaran berdiferensiasi adalah kegiatan refleksi yang bertujuan untuk memahami respon murid dan observer terhadap pembelajaran yang sudah dilakukan. Ini sekaligus sebagai masukan untuk perbaikan pada pembelajaran berikutnya. Iya, untuk pembelajaran kemarin kelihatannya sangat menarik bagi anak-anak. Kemudian kerjasamanya pun terjalin cukup menyenangkan. Setelah itu yang perlu diperhatikan Bu Erna, ini adalah masalah waktu. Alangkah baiknya kalau memang sudah mengetahui kemampuan awal anak, kita setting aja mereka untuk duduk dalam kelompoknya masing-masing. Kalau anak-anaknya sudah antusias, Sangat antusias sekali. jadi berkenaan dengan waktu. Iya, betul, berkenaan dengan waktu. Oke, efisiensi ya. Ya, efisiensi waktu. Terima kasih. Demikianlah praktik baik matematika MAM, menarik, asik, dan menyenangkan melalui pembelajaran berdiferensiasi. Selamat dari Guru Nasional tahun 2022, semangat berkarya dan berbagi.